Di Aceh Tamiang, pada hari ini Presiden Prabowo melanjutkan tinjauan korban bencana di Langkat, Sumatera Utara, dan kita ikuti bersama terkait dengan tinjauan Presiden Prabowo pada siang hari ini, pemirsa. Masuk ada tagana dari Sulawesi. Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Sosial dan juga Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Presiden Prabowo tiba di Langkat usai mengunjungi wilayah Aceh Tamiang sepulang dari lawatan negara dari Rusia dan juga Pakistan. Ya, pemirsa, dalam kunjungan atau tinjauan Presiden Prabowo melihat suasana dan juga kondisi para korban bencana banjir dan longsor di Langkat, ini nampak disambut antusias oleh para pengungsi di posko bencana di sana. Tapi jika dilihat ini tidak hanya pengungsi, ada warga sekitar juga yang mungkin rumahnya tidak terdampak berkumpul di sini untuk bertemu dengan orang nomor satu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto. Ya, sebagai informasi pemirsa, kunjungan atau tinjauan Presiden Prabowo Subianto ini ada di posko bencana yang terletak di Man 1 Langkat. Ini merupakan sekolah yang kemudian dialihfungsikan sementara sebagai tempat pengungsian bagi para korban bencana di Langkat. Ratusan orang ini mengungsi di lokasi ini. Kalau kita lihat di layar kaca, ini juga banyak sekali warga yang berebut untuk bisa bersalaman, saling sapa, dan juga menyampaikan aspirasi kebutuhan yang tentu ini mendesak mereka butuhkan pasca terjadinya bencana banjir dan juga longsor di Langkat pada beberapa waktu lalu. Semoga dengan hadirnya Presiden Prabowo Subianto di wilayah yang terdampak bencana banjir bandang dan juga longsor, ini dapat memotivasi untuk semua bisa pulih kembali sedia kala. Iya, tentunya kehadiran Presiden Prabowo yang sepulangnya beberapa hari lalu dari lawatan luar negeri ke Rusia dan juga Pakistan langsung melakukan safari ke sejumlah lokasi bencana mulai dari Aceh Tamiang. Kemudian juga informasi kemarin Presiden Prabowo sempat ke Benar Meriah dan melanjutkan tinjauan ke Langkat, Sumatera Utara. Ini bisa mempercepat terkait dengan komunikasi dan juga koordinasi untuk percepatan pemulihan pasca bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Selatan. Ya, kita lihat ini anak-anak begitu antusias menyambut kehadiran Presiden Prabowo Subianto di lokasi pengungsian. Informasi yang kami terima, Presiden Prabowo Subianto tiba di wilayah Langkat sekitar pukul 11:05 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju salah satu posko pengungsian yang berada di Man 1, wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sebagai informasi pemirsa, dalam kunjungan ini Presiden Prabowo didampingi serta oleh Sekretaris Kabinet Teddy, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono hingga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, serta juga tentunya adalah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Sebelumnya juga Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan bahwa pemerintah bekerja keras menangani bencana di Sumatera serta Aceh, serta mengawal pemulihan pasca bencana. Presiden
Prabowo juga kemarin sempat memberikan pernyataan meminta maaf jika ada berbagai hal yang belum tertangani secara maksimal. Iya, Eka dan juga pemirsa, selain bantuan logistik yang saat ini tentu sangat dibutuhkan oleh warga yang terdampak bencana kemarin, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga sudah menegaskan terkait dengan jaminan rehabilitasi rumah bagi para korban yang rumahnya luluh lantah hilang pasca bencana yang terjadi, di mana saat ini pemerintah terus mendata para korban yang rumahnya hilang dan juga rata dengan tanah akibat banjir dan juga longsor yang nanti akan dibuatkan rumah sementara begitu. Yang tentu hal ini sangat dibutuhkan oleh warga mengingat mereka tidak lagi mempunyai apapun, hanya harta atau baju yang melekat di tubuhnya pada saat kejadian. Eka dan juga pemirsa, kalau kita lihat senyum, tawa, teriakan ini tetap dipancarkan oleh para pengungsi di posko bencana. Meskipun mereka tentunya sudah melalui banyak sekali hari-hari berat, namun meskipun demikian kehadiran Presiden Prabowo nampaknya tetap dinanti sebagai kepala negara maksud kami. Ya, terlihat juga Kepala BNPB mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya di wilayah Langkat yang berada di Posko Man 1. Dan kita juga masih sama-sama menantikan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto di posko pengungsian pada siang hari ini. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda, pemirsa, tenda-tenda besar juga didirikan di posko ini. Ini menandakan muatan pengungsi yang berada di wilayah Langkat bisa terakomodir dengan baik. Dan ini berbeda sekali dengan wilayah lain yang terdampak seperti di Aceh Tamiang ataupun Takengon. Warga juga berharap bahwa bantuan dari pemerintah pusat mampu memberikan dampak yang lebih besar mengingat bencana banjir bandang dan juga longsor sudah terjadi pada 2 pekan lalu dan kondisinya masih belum pulih 100%. Padat sekali warga yang berkerumun untuk sekedar menyapa Presiden Prabowo Subianto dan juga bersalaman. Senyum dan juga rasa gembira bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto juga terlihat dari warga yang berada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini. Ya, 2 pekan pasca kejadian banjir bandang dan juga longsor, seluruh kegiatan sekolah di wilayah yang terdampak belum dilakukan belajar mengajar begitu ya. Betul. Mengingat ini adalah salah satu contoh sekolah yang menjadi posko pengungsian untuk warga yang terdampak. Ya, memang kalau kita melihat dan mundur terkait dengan bencana yang terjadi di Langkat, ini skala kerusakannya sangat luas dengan ribuan rumah rusak dan jalan terputus di beberapa titik. Ini karena mengingat jalur darat juga masih banyak yang terputus. Presiden juga tadi hadir di wilayah Langkat menggunakan helikopter ya. Untuk mempermudah kunjungan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Betul, dan kita
bahas kembali terkait dengan data korban jiwa di Kabupaten Langkat. Setidaknya BPBD Sumatera Utara per 6 Desember lalu ini mencatat ada sekitar 11 orang meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Langkat. Dan puluhan ribu warga di seluruh Sumatera Utara juga terpaksa mengungsi, dengan ribuan diantaranya termasuk juga di Langkat, yang kalau kita lihat di layar ini memang banyak sekali warga yang masih bertahan di posko pengungsian yang bahkan lagi-lagi ini menempati sekolah MAN 1 Langkat, sehingga proses belajar mengajar ini harus dihentikan sementara mengingat saat ini gedung sekolah dialihfungsikan sebagai posko bencana. Kita juga tadi telah mendengar laporan dari rekan-rekan kita ya yang berada di wilayah Bener Meriah dan juga Aceh Tamiang begitu ya. Sejumlah kebutuhan pokok juga masih dinanti oleh para pengungsi yang berada di wilayah terdampak, dan semoga dengan berkunjungnya dan hadirnya Presiden Prabowo Subianto di lokasi yang terdampak dapat mempercepat pemulihan untuk wilayah-wilayah yang terdampak akibat bencana alam. Baik, dan sejumlah upaya untuk memperbaiki terkait dengan akses yang putus ini juga terus dikebut oleh pemerintah, di mana diantaranya jalur nasional di Langkat dan jalur Medan Aceh Tamiang. Saat ini juga informasinya telah pulih kembali, sehingga transportasi dan distribusi bantuan jauh lebih lancar dibandingkan pada saat puncak bencana pertama. Namun meski demikian, di seluruh Sumatera Utara ini memang masih terdapat puluhan titik ruas jalan yang rusak akibat banjir dan longsor, tetapi sebagian besar ini sudah ditangani oleh pemerintah. Dan pemerintah Provinsi Sumut juga mengumumkan terkait dengan rencana perbaikan tanggul Sungai Sewampu yang sempat jebol di Langkat untuk mengurangi resiko banjir berikutnya. Dan informasi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga telah mendistribusikan sebanyak 1.014 tenda untuk kebutuhan pengungsian korban bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh. Iya, tidak hanya kebutuhan logistik, Eka dan juga pemirsa, bantuan obat dan juga tenaga medis ini juga nampaknya sudah disediakan di posko bantuan yang terletak di MAN 1 Langkat, di mana Presiden Prabowo kita lihat ini sedang membantu warga untuk mengecek terkait dengan kondisi kesehatan. Ya, nampak Presiden Prabowo berinteraksi dengan seorang anak, menguatkan Terlihat juga di layar kaca Anda pemirsa, tim medis juga disiagakan di tempat pengungsian ini, di posko pengungsian yang berada di MAN 1 Langkat, Sumatera Utara. Betul sekali, dan tadi usai sempat meninjau langsung terkait dengan ketersediaan tenaga medis dan juga membantu seorang anak melakukan cek kesehatan di sana. Ini Presiden Prabowo nampaknya melanjutkan tinjauan keluar dari tenda, di mana ini tenda yang dibangun oleh BNPB nampaknya ya Kak ya, atau BPBD Provinsi Sumatera Utara. Ini merupakan posko yang nampaknya lebih siap gitu ya menangani para pengungsi. Betul. Di wilayah yang terdampak, karena mengingat wilayah lain banyak posko-posko yang dibuat seadanya karena memang bantuan belum rata. Betul. Di wilayah-wilayah yang mungkin terisolir, Ya. mungkin jalurnya masih tertutup, gitu, belum terbuka dengan baik. Iya, di posko pengungsi di MAN 1 Langkat ini kalau kita melihat tadi selain juga disediakan bantuan logistik, tenda-tenda besar, dan juga kita lihat ini cukup kokoh untuk menampung ratusan warga di sana, serta ada juga tenaga medis yang disiagakan, dan ada dapur umum yang untuk mencukupi kebutuhan makanan warga para pengungsi sehari-hari di sana. Sementara kalau kita lihat di sana ini juga turut hadir Menteri SDM Bahlil Lahadalia
Jadi nampaknya tinjauan pada hari ini cukup lengkap ya formasinya, Eka. Betul sekali. Ya, kita harapkan tentu dengan hadirnya para pejabat publik, kepala atau pemimpin negara di lokasi terdampak bencana ini betul-betul bisa mempercepat pemulihan pasca bencana, mempermudah distribusi bantuan, serta juga akses untuk bisa memulihkan para warga di sana. Dan kalau kita tadi melihat, ini cukup berbeda ya kondisinya dengan di Aceh Tamiang dan juga Benar Meriah di Aceh, yang mana bantuan sejauh ini di sana belum begitu merata. Bahkan akses listrik juga belum menyala di sana. Sejumlah warga di sana juga harus membuat tenda secara swadaya karena memang hingga hari ini bantuan di Aceh Tamiang maupun juga Benar Meriah belum merata, Eka. Ya, kami juga menginformasikan kembali berdasarkan data pada hari Selasa, yaitu 9 Desember, total korban meninggal dunia di 3 provinsi akibat bencana hidrometeorologi ini berjumlah 964 jiwa, atau adanya penambahan jasad pada korban hilang sebanyak 3 jiwa. Dengan begitu, korban hilang menurun dari total 293 menjadi 264 jiwa. Sementara itu apabila dibagi berdasarkan wilayah, Nisrina, untuk Provinsi Aceh, korban meninggal dunia berjumlah 391 jiwa dan hilang 31 jiwa. Kita akan mendengarkan pernyataan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut. Hari ini saya datang Agak duduk, Pak. melihat ibu dan anak-anak sekalian. Geser. Saya bersama Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, bersama Bupati dan bersama juga banyak pejabat dari pusat, Menteri Bahlil Lahadalia, ESDM, Kapolri, Panglima TNI, Menteri PU, Menteri Seknek, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Bencana Alam, Pak Suharyanto, Menteri Sosial, Gus Ipul, dan mungkin Anda sudah kenal Sekretaris Kabinet, Anda sudah kenal Pak Teddy, sudah kenal semua? Kurang dikenal kau di Langkat. Oh, nggak kedengaran. Coba Teddy ke sini. Kenal ini? Kenal? Siapa? Salah. Udah let call sekarang. Udah let. Baik, saya datang melihat keadaan, nanti kekurangan-kekurangan sudah dilaporkan kepada saya, segera kita atasi. Tadi dilaporkan oleh Gubernur kekurangan air bersih, ya, air minum, perbaikan tanggul segera kita lakukan, ya. Panglima TNI akan kerahkan, TU akan kerahkan, Angkatan Darat, kepolisian akan kerahkan semua kekuatan kita. Alhamdulillah Sumatera Utara sudah lebih baik kondisinya. Ya, sejak terakhir saya datang, saya akan terus memantau perkembangan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Mudah-mudahan dengan kekuatan kita hadapi ini, dan kita akan membantu semua, ya, semua warga yang mengalami musibah akan kita bantu, karena saudara-saudara adalah bagian dari kami semua. Kita adalah keluargamu, kalian adalah keluarga kami. Kami tidak akan tinggalkan kalian sendiri. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih semuanya, semua petugas, semua relawan yang bekerja keras. Terima kasih yang sudah belasan hari di sini bekerja. Terima kasih semuanya, ya. Terima kasih. Bukan jalan. Tahan. Ya, baru saja kita mendengarkan pernyataan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang tadi meminta seluruh kementerian dan juga instansi terkait
untuk penanggulangan bencana ini dimaksimalkan agar warga juga bisa kembali seperti sedia kala ya, Nisrina? Iya, betul sekali. Tadi dalam hasil tinjauan, Presiden Prabowo juga kembali menegaskan air bersih ini menjadi hal yang sangat mendesak dibutuhkan oleh para pengungsi di sana, serta juga bantuan logistik lainnya, tentu yang sampai dengan hari ini diharapkan oleh para pengungsi di 3 provinsi yang terdampak banjir dan juga longsor. Tapi yang tidak kalah penting, Nisrina, pasca kejadian 2 pekan ini, pasca banjir dan juga longsor, warga juga berharap bahwa hunian bisa dapat hunian yang baru begitu ya, untuk mereka tinggal di wilayah masing-masing. Apalagi 3 provinsi ini bukan wilayah yang kecil ya, wilayah yang sangat luas, baik itu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh yang saat ini Presiden tengah kunjungi. Iya, apalagi kalau kita melihat data jumlah korban di 3 provinsi ini hampir mencapai 1.000 jiwa. Jadi ini betul-betul bencana yang dahsyat, yang diharapkan bantuan tidak hanya pada pasca bencana saat ini, tapi juga rehabilitasi bagi mereka, baik itu trauma healing, kemudian juga pembangunan rumah kembali, dan bantuan untuk bisa menjalani kehidupan lainnya atau kehidupan ke depan bagi para korban yang terdampak bencana. Betul. Mengingat anak-anak usia sekolah dan juga balita juga sama-sama mengalami kejadian yang tidak mengenakan ini ya. Ya, betul sekali. Jadi rehabilitasi psikologi juga dibutuhkan oleh warga agar bisa beraktivitas kembali seperti pada umumnya. Bang aku nggak turun bang, tapi tolong bang. Bang aku nggak turun bang. Kami juga masih menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan beralih ke wilayah atau ke posko lain yang berada di wilayah Langkat, Sumatera Utara ini, atau justru malah kembali ke ibu kota ya, Jakarta ya. Betul, nampaknya memang Presiden Prabowo bersama dengan tim ini terus melakukan safari ke sejumlah daerah terdampak banjir dan longsor, seperti yang tadi disampaikan, untuk bisa betul-betul mempercepat penanganan pasca bencana. Ini Presiden Prabowo usai tadi menyampaikan pernyataan pers dan nampaknya hendak meninggalkan lokasi, tapi kalau kita lihat banyaknya para pengungsi di sana yang menyampaikan aspirasi, harapan, atau juga sekedar bersuah foto bersama dengan Presiden, ini menghambat langkah dari Presiden Prabowo ya, karena di sana sangat antusias, sangat berharap dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto itu sendiri. Dan kehadiran Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya dan juga instansi terkait ini merupakan tanda bahwa negara hadir di tengah masyarakat yang terkena dampak bencana banjir bandang dan longsor. Presiden juga sepertinya masih melayani swafoto ya, para pengungsi yang bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Satu persatu para korban disapa, dikuatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena ini memang menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh para korban bencana di sana. Lelah sudah pasti ya, para pengungsi juga lelah, 2 pekan menantikan bantuan. Ya. Kemudian pemerintah juga sama juga berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin menyalurkan bantuan ke seluruh wilayah yang terdampak bencana alam. Dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi para korban pasca bencana, kita harapkan sepulangnya Presiden Prabowo ke ibu kota, listrik sudah menyala di lokasi terdampak, akses sudah bisa dilalui, mereka bisa makan dengan kenyang, dan juga bisa ganti baju dengan air bersih yang mencukupi. Itu menjadi hal yang mendesak saat ini, Betul. yang sangat diharapkan oleh para warga korban bencana di 3 provinsi ini.
Karena dengan kondisi bencana alam seperti ini ya, dampaknya banyak sekali, efek dominonya banyak sekali. Ya, Seperti pendidikan ya. juga terdampak, kemudian juga jual beli, ya, Roda ekonomi roda pasti ekonomi terhenti ya. terdampak, kemudian juga kesehatan juga terdampak, banyak Ya, sekali aspek betul yang sekali. harus dibenahi Ya, dan dimaksimalkan oleh pemerintah untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang berada di wilayah terdampak. apalagi kalau kita melihat yang sampai dengan saat ini pasca bencana sudah 2 pekan berlalu dengan kondisi yang masih serba terbatas. Sejumlah penyakit juga sudah mulai menyerang para korban bencana, seperti halnya diare karena banyak warga yang tidak memiliki air bersih yang terpaksa akhirnya meminum air banjir. Kemudian juga banyak yang terkena penyakit kulit karena lagi-lagi ketidakadaan atau ketidaktersediaan air bersih itu sendiri, sehingga obat-obatan serta tenaga medis menjadi hal yang juga sangat dibutuhkan oleh warga yang terdampak. Sepakat, Ms. Rina. Ini nampaknya Presiden Prabowo Subianto sudah memasuki mobil ya untuk beralih ke wilayah lainnya. Eka, tapi kalau kita melihat wilayah Langkat, meskipun sampai dengan saat ini proses pemulihan masih terus berlangsung, tapi ini menjadi salah satu wilayah yang progres penanganan atau pemulihan pasca bencananya ini termasuk yang lebih baik dan juga lebih cepat dibandingkan dengan wilayah Aceh yang sampai dengan saat ini masih banyak wilayah yang betul-betul terisolir. Bahkan hari ini 2 desa di Aceh di Meneri Meriah ini sangat terisolir, bantuan hanya bisa disalurkan melalui helikopter dan juga estafet dari relawan dan juga Babin Kamtibnas setempat agar bisa sampai ke tangan warga. Sehingga kita harapkan bantuan betul-betul bisa merata dan dirasakan oleh semua korban yang terdampak. Warga juga berharap ya pendistribusian bantuan, bantuan pokok, air bersih, kemudian juga bantuan kesehatan merata. Iya, Eka dan juga pemirsa, ini nampaknya Presiden Prabowo sudah berada di atas mobil Maung untuk meninggalkan lokasi. Sembari juga tetap menyapa dan menyalami para korban bencana di Langkat, Sumatera Utara.